Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan kesempatan pertemuan ini ya, yang lanjutan materi bahwa kita selalu diberikan kesehatan senantiasa yang tak terhingga agar dapat menjalankan pertemuan sepanjang akhir tanpa ada batasan, hambatan maupun kendala-kendala apapun. Dalam hal ini saya mencoba memaparkan materi lanjutan terhadap sinar garis, luas garis, dan sudut. Bahwa saya introduction ya, sejak Amerika Serikat ya di sini melakukan pembaharuan pembelajaran ya sejak 58 ya, artinya melihat daripada keberhasilan Uni Soviet meluncurkan pesawat ruang angkasa ya di sini secara sunik ya 1997 kemarin ya, secara matematis tradisional di Amerika ini diganti dengan New Math atau matematika modern. Nah, disinilah yang menjadikan Amerika ini menjadikan pandangan daripada perubahan matematika tradisional menjadi matematika modern, termasuk geometri ini. Lebih menekankan kepada pembenahan daripada notasi ya, metodologi pembelajaran dan penambahan beberapa topik serta himpunan sebagai alat untuk mempelajari konsep-konsep geometri. Adapun konsep-konsep geometri ini dapat dipindah di antara konsep dasar seperti sinar garis, ruas garis maupun sudutnya. Jadi di sini sinar garis, ruas garis dan sudut di sini bisa dikatakan konsep-konsep yang dikembangkan daripada titik dan garis. Nah, di sini merupakan unsur-unsur yang lahir ya, kemudian memiliki definisi perkembangan termasuk unsur yang tidak didefinisikan yang di dalam titik dan garis, seperti yang dikemukakan struktur geometri ya, dari unsur yang tidak didefinisikan dikembangkan menjadi unsur yang didefinisikan, seperti aksioma, postulat, teorema. Kemudian dari diantaranya unsur-unsur yang tidak didefinisikan, artinya seperti aksioma atau postulat tersebut, ini merupakan pembaharuan daripada penciptaan yang merujuk ke modernisasi. Di proses ini ya memiliki cabang-cabang tertentu dalam ilmu perkembangannya, seperti saya mencoba mengurai ya pada sinar garis. Jadi sinar garis ini ya sebuah titik yang terletak pada sebuah garis, maka titik tersebut akan membagi himpunan titik pada garis menjadi 3 himpunan yang saling lepas atau disjoint. Nah, di sini apabila sebuah titik itu terletak pada sebuah garis yang titik tersebut ya membagi garis menjadi 2 titik pada garis sinar tersebut. Nah, saya urai pada garis yang Bapak Ibu lihat ya, artinya ada tampak 2 garis yang dipotong oleh sebuah titik P. Nah, apabila P digabungkan dengan setengah garis pertama, maka akan diperoleh sinar garis. Kemudian disinilah gambar sinar garis tengahnya yang terhadap gabungan antara sebuah titik dan himpunan titik-titik, setengah garis yang dinamakan sinar garis. Nah, di sini sinar garis adalah bagian dari garis yang memanjang
ke satu arah dengan panjang tidak terhingga. Jadi di sini memodelkan sebuah garis yang dilakukan seperti dari mana sebuah titik itu ya, titik pangkal ya, dan menunjang ke arah satu arah titik pangkal. Kemudian sinar garis ini biasanya kita urai dengan huruf kapital, artinya sinar garis dan huruf kedua diletakkan pada salah satu titik di bagian yang memanjang. Nah, saya beralih pada ruas garis. Ruas garis ya sebagai gabungan antara satu titik dengan kehimpunan titik-titik pada setiap garis atau setengah garis. Nah, maka ruas garis bagian dari setengah garis. Jadi ruas garis ini himpunan titik yang memanjang dengan posisi lurus dan dibatasi oleh dua buah titik. Artinya menamai sebuah ruas garis ya menggunakan dua huruf besar yang diletakkan pada ujung-ujung ruas garis, seperti ruas garis yang terurai ya pada gambar yang telah saya sampaikan, di antara ruas garis AB dan ruas garis PQ ya. Kemudian ada ruas garis AB ditulis dengan ruas garis AB dan menyerupai ruas garis PQ ditulis dengan PQ. Nah, kemudian beralih pada sudut. Sudut di sini gabungan daripada dua buah sinar yang tidak kolinier. Jadi di sini sinar-sinar itu tidak terletak pada sebuah garis, kemudian yang bersekutu pada pangkalnya, seperti dalam hal sudut yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang bersekutu pada pangkal-pangkal sinar garis ya. Jadi berbentuk daripada dua buah sinar garis. Jadi ada rentangan terkecil dan bukan rentangan besarnya. Nah, di sini ya saya sampaikan bahwa ada satuan sudut. Jadi satuan sudut mengibarat dari sebuah menggunakan satuan tidak beku. Jadi ataupun satuan beku. Jadi ukuran daripada sudut dengan satuan tidak beku ini ya dapat menggunakan pojok atau sudut lainnya, seperti dalam hal saya menggambarkan pada sudut ABC. Jadi 2 kali SAR daripada sudut PQR. Artinya satuan sudut baku ini dikenal derajat dengan radian. Jadi suatu derajat divisi sama dengan 1/360 putaran ya titik ujung sebuah ruas garis diputar penuh dan untuk ujung titiknya ya sebagai pusat putaran ataupun putaran sama dengan 360 derajat seperti dalam sudut NOP, sama dengan 1 derajat ataupun 1/360 putaran. Nah, jadi seperti sebagaimana mengenalkan dalam kemampuan untuk mengenal ya, menunjuk, menyebutkan serta mengumpulkan benda-benda di sekitar berdasarkan bentuk geometri. Jadi dalam hal ini konsep geometri kita kenalkan terhadap peserta ya. Dimulai daripada mengidentifikasikan bentuk-bentuk dan menyelidiki bangunan dan memisahkan gambar-gambar tersebut seperti segi 4, lingkaran, dan segitiga. Kemudian daripada itu supaya pembelajaran ya, benda-benda yang satu mempunyai bentuk yang sama dengan benda yang lainnya, kemudian bisa mengamati bentuk
baku daripada mempunyai bentuk yang sama seperti segi empat ataupun persegi. Nah, ini merupakan teori yang baik rupanya untuk mengenalkan daripada geometri ya sejak dini untuk ke depan, daripada untuk mengembangkan potensi yang ada. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bisa dapat berguna dan bermanfaat. Semoga kita diberikan kesehatan selalu untuk bisa lanjut daripada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.